Salam, puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Hari ini pada Minggu, tanggal 3 April 2022, kita bersyukur karena kita masih punya kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Dan hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Minggu pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan semua saudara sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini, bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan hari ini bagi kita semua diberkati untuk menjadi berkat, mitos atau fakta. Mengapa saya katakan diberkati untuk menjadi berkat, kemudian ada frase mitos atau fakta? Karena ini satu judul atau satu tema atau satu kalimat yang sangat bahkan terlalu sering kita dengar. Namun apakah itu telah menjadi fakta atau itu hanya menjadi mitos, dengan kata lain fiktif dalam hidup kita? Nah, hari ini kita akan melihat beberapa tokoh yang sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat. Saya ingin mulai dengan figur seorang hamba Tuhan yang saya kenal, Bapak Ibu Gembala yang saya kasihi, yang menurut pengamatan saya, selama bertahun-tahun saya mengenal beliau adalah seorang yang diberkati dan telah menjadi berkat. Saya melihat jemaat, banyak orang yang diberkati, bukan hanya secara rohani tetapi juga secara jasmani, pertolongan demi pertolongan yang beliau berdua berikan untuk memberkati orang karena hidupnya begitu diberkati oleh Tuhan. Dan saya pribadi bersama dengan keluarga juga banyak diberkati oleh beliau. Satu kesaksian, tidak kurang dari 10 tahun setiap tahun, di akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, Ibu Gembala selalu memberi kami hadiah atau cenderamata. Dan meskipun umur beliau ini sudah cukup lanjut, tetapi pemberian-pemberian beliau sangatlah sesuatu yang mengikuti zaman. Ada banyak pemberian-pemberian beliau yang saya pribadi dan kami keluarga atau juga teman-teman saya terima. Salah satu contoh misalnya, apa yang saya angkat ini menjadi pemberian beliau akhir tahun ini, yang menjadi bukti kami diberkati oleh karena beliau menjadi berkat. Tentulah ini menjadi cerminan banyak orang yang diberkati dan menjadi berkat. Nah, saudara, ketika kita melihat kebenaran Alkitab, ada banyak tokoh yang juga menunjukkan diri sebagai orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Dengan demikian, kita akan bisa menjawab apakah itu fiktif atau fakta. Ada dua tokoh yang saya ingin share kepada kita hari ini, yaitu seorang yang bernama Abraham. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, Abraham adalah orang yang begitu diberkati. Kita bisa mencatat, misalnya dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 dan 6, Tuhan memberkati dia dengan kekayaan, dengan harta. Juga misalnya dalam Kejadian 24 ayat 35, di sana dijelaskan, diinventaris apa-apa yang dimiliki oleh Abraham. Dia orang yang diberkati. Saya tidak bisa membayangkan ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim bersama dengan keluarganya, ya, supaya dia keluar dan pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya.
dengan sekian banyak harta, dengan sekian banyak kekayaan. Saya tidak bisa membayangkan perjalanan Abraham dari Ur, kemudian ke Haran, selanjutnya ke Kanaan. Berapa banyak rombongan yang mengikuti dia, berapa banyak ternak yang akan dikawal, berapa banyak budak-budak, pekerja-pekerja. Artinya, dia betul-betul diberkati untuk menjadi berkat. Kalau kita memperhatikan, jelas di dalam Kejadian 12 ayat 3 dikatakan, aku memberkati orang yang memberkati engkau. Bahkan kalau kita memperhatikan, mulai dari ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Berarti ini fakta, bukan fiktif. Kalau kita memperhatikan, juga ketika kita melihat satu figur lain yang bernama Ayub. Dalam Ayub pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, kita juga bisa melihat kekayaan-kekayaan yang dimiliki Ayub sedemikian rupa. Dia adalah orang yang diberkati, tetapi juga menjadi berkat. Sebagaimana Abraham menjadi berkat yang olehnya semua kaum di muka bumi, maka Ayub juga menjadi berkat. Kalau saya ingin membagikan kepada saudara, misalnya mari kita buka Ayub pasal yang ke-29. Saya ingin kita membuka Ayub pasal yang ke-29. Di sana akan kita melihat sebagian kecil dari apa yang menjadi berkat dan bagaimana Ayub bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayub yang ke-29, ya, kita perhatikan di sana mulai ayat yang ke-12. Karena aku menyelamatkan orang yang sengsara, yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Perhatikan, Ayub menjadi berkat. Kemudian kalau kita memperhatikan ayat yang ke-15, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Ayat yang ke-16, aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Dengan demikian, maka jelaslah bagi kita saudara-saudara bahwa ada banyak orang yang diberkati baik hari ini maupun dalam kebenaran firman Tuhan yang kita lihat. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini, tentu kita pun harus menjadi orang yang menjadi berkat. Karena saya yakin saudara dan saya adalah orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Bagian yang berikut yang bisa kita lihat, ciri-ciri orang yang diberkati oleh Tuhan dan telah menjadi berkat, ciri-cirinya seperti apa? Kalau kita kembali kepada dua figur, dua tokoh dalam perjanjian lama yang saya sudah sebut tadi pada bagian yang pertama, maka yang pertama yang kita lihat, orang yang diberkati dan menjadi berkat adalah orang yang memiliki iman, dan iman yang mereka miliki adalah iman yang teruji. Jadi tidak hanya sekedar memiliki iman, tetapi iman mereka adalah iman yang teruji. Kalau kita memperhatikan misalnya kepada tokoh Abraham, ada janji Tuhan mengenai keturunan, mengenai nama besar, mengenai negeri. Kalau kita perhatikan pada bagian-bagian itu bukan sesuatu janji yang serta-merta diterima begitu saja. Dibutuhkan satu proses. Atau kalau kita membaca di dalam apa yang disebut dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ada bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Iman menjadi ciri orang yang diberkati dan menjadi berkat. Kalau kita memperhatikan kehidupan Abraham, kita melihat sebenarnya janji Tuhan itu bukan sesuatu yang kasat mata atau sesuatu yang langsung dalam proses seketika diterima. Ada ujian-ujian. Ketika Tuhan berkata, "Hai Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai." Dalam kenyataannya, Abraham tidak memiliki anak.
Dalam kenyataannya, Abraham juga sudah usia lanjut. Pada waktu itu 75 tahun ketika dia menerima janji itu. Dan yang lebih ironisnya lagi, istrinya juga sudah lanjut usia. Dan Alkitab katakan istrinya juga mandul. Tetapi inilah yang dikatakan kalau kita memperhatikan dalam Kejadian 15 ayat yang kelima. Dia memiliki iman yang akhirnya Tuhan katakan itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Saudara, perhatikan. Bukan hanya Abraham, tetapi juga Ayub adalah juga orang yang beriman. Kalau kita memperhatikan, kita baca Ayub pasal 1 ayat 1 jelas adalah seorang yang bernama Ayub di tanah Uz, ya, yang takut akan Tuhan, ya, yang jujur, yang menjauhi kejahatan dan seterusnya. Ini menjadi karakteristik orang yang beriman yang dijelaskan oleh Alkitab kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka jelas karakteristik yang pertama dari orang yang diberkati dan menjadi berkat adalah mereka-mereka yang memiliki iman kepada Tuhan. Kalau kita membaca, saya ingin kita membuka bagian firman Tuhan itu supaya kita bisa secara jelas memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Ibrani yang saya sudah sebut secara sepotong-sepotong tadi. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, iman kalau boleh saya bahasakan yang menjadi ciri karakteristik orang yang diberkati dan telah menjadi berkat. Iman itu adalah investasi seseorang yang telah dimiliki kini dan juga di dalam kekekalan. Mengapa saya katakan demikian? Bukankah kesaksian perjanjian baru jelas? Misalnya kalau kita membaca Galatia 3 ayat 9. Kita menjadi orang-orang yang diberkati bersama-sama dengan Abraham kini. Tetapi janji itu juga masih akan kita terima nanti dalam kekekalan. Dengan demikian saudara, sangatlah jelas. Sekali lagi, kalau kita memperhatikan karakteristik orang yang diberkati dan menjadi berkat adalah orang-orang yang memiliki iman dan iman itu teruji. Ketika kita bicara tentang iman yang teruji pada figur atau karakteristik yang dimiliki oleh Ayub, sangatlah jelas apa yang dimiliki Ayub. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan. Tapi dalam kedaulatannya, Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai dia. Bukan hanya satu kali. Bukan pencobaan yang biasa-biasa. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 19, sangatlah jelas. Secara beruntun semua harta yang dimiliki Ayub yang sedemikian besar habis dalam waktu seketika. 10 anak yang dimiliki menjadi berkat dan kemuliaan dalam hidup Ayub mati secara menggenaskan. Bahkan istri yang diharapkan untuk menolong dalam kondisi yang sedemikian rupa justru menjadi perongrong. Tapi saudara perhatikan, apakah Ayub akhirnya undur dari imannya? Tidak. Karena ternyata iman orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat adalah iman yang teruji. Yang kedua yang kita bisa melihat atau menjadi pelajaran bagi kita hari ini, karakteristik orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat itu adalah mereka-mereka yang takut akan Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka-mereka yang takut akan Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Jelas sekali ketika kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 8. Kepergian Abraham ke tanah Kanaan yang diperintahkan oleh Tuhan itu, yang dijanjikan oleh Tuhan itu, bukanlah tanah Kanaan yang diketahuinya.
Tetapi apakah Abraham kemudian dia protes atau melakukan instruksi? Tidak. Tetapi Alkitab mencatat, lalu pergilah Abraham. Ada ketaatan. Ya, tentu ketaatan ini tidak lepas dari hubungan seseorang kepada Tuhan. Kita memperhatikan sangat jelas, predikat Ayub dikatakan seorang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, tentu ini bukan sesuatu yang serta-merta dimiliki oleh seseorang. Tiba-tiba saya, tiba-tiba saudara, tiba-tiba orang lain menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tidak, ada satu proses yang panjang. Bagaimana Abraham dari satu waktu ke waktu berikutnya, kalau saudara perhatikan, menerima satu janji keturunan, menerima janji tanah yang diberkati, menerima nama yang besar, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi ada proses waktu 25 tahun Ishak lahir. Kita memperhatikan pada bagian itu. Kemudian mengapa Ayub menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat? Karena dia takut akan Tuhan dari proses masa mudanya. Mari saudara, saya ingin membuka satu bagian firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan Ayub 29, mari kita buka Alkitab kita. Ayub 29 di sana sangat jelas mengatakan kepada kita. Kalau saudara perhatikan Ayub 29 ayat 4. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ternyata apa yang dimiliki oleh Ayub dan Abraham sebagai orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Mereka adalah orang-orang yang taat, takut akan Tuhan dalam satu proses pengenalan yang bukan singkat. Kalau kita kembali kepada bagian itu, ia mengalami pergaulan dengan Tuhan sejak masa remajanya. Wah, ini sesuatu hal yang mungkin seringkali terlewatkan. Seringkali kita melihat figur Ayub, figur Abraham, yang terjadi begitu saja. Atau dengan kata lain, kita punya kebiasaan melihat contoh-contoh teladan-teladan, katakanlah seperti seorang tokoh yang saya kenal, yang termasuk juga bapak kami waktu kami berada di Institut Injil Indonesia, bapak kami yang bernama Petrus, Pendeta Petrus Octavianus, mendengar, membaca, menyaksikan kesaksian beliau yang sedemikian rupa, yang telah mengelilingi 80 negara untuk memberitakan Injil Tuhan. Ada banyak kekaguman yang diberikan oleh orang, tapi mereka lupa proses yang dialami oleh beliau, mulai menjadi anak di panti asuhan, mulai dari anak-anak yang terlantar sampai pada pemungut kayu bakar dan seterusnya. Dan bagaimana beliau juga ketika Tuhan telah mengangkat menjadi seorang pejabat publik, tahun-tahun yang masih lampau sekali. Tapi kemudian beliau meninggalkan itu dan mengikuti panggilan Tuhan. Seringkali kita ingin merasa menjadi seperti tokoh, menjadi seperti teladan yang kita lihat, tetapi kita lupa ada proses yang mereka lalui yang begitu panjang. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, orang yang diberkati dan menjadi berkat pastilah orang yang takut Tuhan dan yang taat kepada Tuhan. Ini yang bisa kita lihat. Kalau kita bercermin pada kehidupan kita hari-hari ini, saya sangat percaya banyak orang yang telah diberkati, termasuk saya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita telah menjadi berkat? Banyak orang yang diberkati, tetapi tidak menjadi berkat. Mengapa? Jawabannya pada dua karakteristik tadi. Karena kita tidak memiliki iman
Atau juga mungkin kita memiliki iman, tetapi iman yang biasa-biasa, iman yang tidak teruji. Ya, itu yang kita lihat. Kita tidak diberkati, atau kita telah diberkati tapi tidak menjadi berkat karena kita juga tidak menjadi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang menghasilkan ketaatan dan sikap hormat kita kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat itu. Saudara perhatikan, ya, sehingga kalau kita memperhatikan contoh yang diberikan oleh Ayub, saya sering memberi judul ketika kita membaca kitab Ayub, ya, seorang konglomerat yang melarat dalam waktu sesaat. Perhatikan, kalau kita memperhatikan itu, apakah begitu mudah? Ini bukan satu ujian yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita memperhatikan, mari kita perhatikan Ayub, ya, Ayub pasal yang pertama itu. Ini begitu mengherankan hati kita. Mengapa ada seorang yang bernama Ayub yang sedemikian saleh? Semua yang dia miliki dalam kedaulatan Tuhan diizinkan diambil oleh iblis dalam kedaulatan Tuhan. Catatan itu penting. Karena iblis tidak punya kuasa apa-apa kalau Tuhan tidak memberi izin. Ini catatan penting. Oke? Kalau saudara perhatikan, semua harta, semua anak mati dengan cara yang tidak wajar. Istri melarikan diri dan seterusnya. Tapi saudara perhatikan, kalau saya membaca, coba kita perhatikan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ayub pasal 1 ayat 20. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Kok bisa? Ini bukan harta yang sedikit, tapi seluruhnya diambil atas seizin Tuhan. Kalau kita memperhatikan, ini sangat jelas. Ya, karena Ayub memiliki prinsip, dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Dan dalam semuanya itu dikatakan Ayub tidak berdosa. Saya ingin menggarisbawahi kalimat yang seringkali kita ucapkan, tetapi seringkali kita tidak bisa lakukan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, kalau saya lihat kalimat ini, persis, ini sebenarnya prinsip, apa itu? Prinsip tukang parkir. Maaf, saya pakai istilah tanda kutip. Mengapa? Saudara pasti mengenal tukang parkir. Sewaktu-waktu atau banyak kali saya harus parkir, dan saya diparkiri oleh tukang parkir. Mobil yang sederhana. Kemudian dikatakan, mundur, mundur, mundur Pak. Kemudian selama saya ada urusan, itu dijaga. Mobilnya sederhana. Kemudian masuk mobil yang mungkin sangat-sangat tidak layak. Perlakuan yang sama dilakukan oleh tukang parkir. Mundur-mundur Pak, mari parkir. Dia jaga. Dalam waktu yang berbeda, masuklah mobil yang terbaru yang mungkin tidak terbayangkan harganya seperti yang dipamerkan oleh mereka-mereka yang sekarang berada di balik jeruji. Ya. Tukang parkir juga memperlakukannya sama. Mundur-mundur Pak, mundur. Parkir, jaga. Ya, saya tidak melihat ada tukang parkir begitu melihat ya mobil tahun 89, 90 kemudian dikatakan, sorry, ini parkirannya nggak ada di sini. Gitu ya. Atau misalnya mobil kita tahun 2021 atau 2022 baru dia terima. Tidak. Saudara tahu apa yang menjadi prinsip yang kita bisa belajar? Ini prinsip yang sederhana. Karena setiap tukang parkir berpikir dan memiliki prinsip barang titipan. Mau mobil yang tidak pantas, kurang layak, dijaga. Itu titipan. Ya. Mau barang bagus, dijaga, titipan. Saudara perhatikan,
Begitu legonya Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena dia berpikir ini milik Tuhan. Mengapa seringkali ada begitu banyak berkat yang sudah kita terima, tetapi tidak mengalir keluar, sehingga kita tetap gemuk, sehat, bahkan mengalami banyak hal, ya. Banyak orang yang akhirnya bukan mati syahid tapi mati sakit karena berkat tanpa penyaluran berkat itu. Mengapa? Karena kita berpikir itu milikku. Tapi ketika Ayub dalam seizin Tuhan, semua yang dimiliki itu diambil. Dengan legowonya Alkitab berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Harusnya prinsip tukang parkir ini, ya, ini satu hal yang sederhana yang saudara harus ingat. Titipan. Sehingga setiap orang yang diberkati, dicirikan sebagai orang yang beriman, orang yang taat akan Tuhan, itu kemudian mengalir dari dalam hidupnya kemurahan demi kemurahan. Saya kembali kepada contoh Ibu Gembala yang menjadi berkat buat saya. Setiap akhir tahun beliau memberikan berkat yang dinanti-nantikan mungkin teman-teman dosen saya di Setia. Ya, seperti ya yang saya tunjukkan tadi. Kemudian Ibu Gembala akan memberi kami juga makanan-makanan kue yang enak-enak. Ya. Tapi karena terlalu manis, saudara, saya yang sudah berusia, ya, istri saya yang sudah berusia, istri saya juga sudah terlalu manis, saya juga sudah terlalu manis, anak-anak saya juga terlalu manis. Akhirnya memang kue yang diberikan sebagai berkat bagi kami itu, akhirnya kami salurkan juga. Ada tukang sampah yang lewat, ada satpam di tempat posnya, kami bagikan. Sehingga teladan dari Ibu Gembala diberkati untuk menjadi berkat. Saya pikir-pikir, ini juga harus saya lakukan. Saya menerima berkat itu, tapi berkat yang sama yang saya terima juga saya salurkan kepada orang lain. Apakah menjadi orang yang diberkati? Saudara masih tetap kikir. Itu bukan ciri orang Kristen. Tentu bagian firman Tuhan ini tidak hanya bicara tentang berkat-berkat jasmani, tapi juga bicara tentang berkat rohani. Bicara tentang esensi berkat rohani itulah keselamatan. Kalau saudara memperhatikan apa yang saudara sudah terima, orang-orang percaya adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi apakah kita juga punya hati untuk memberitakan keselamatan itu kepada banyak orang yang belum menerimanya? Satu ayat penutup yang ingin menyimpulkan bagian firman Tuhan yang singkat ini. Saya mengambil bagian dari teks yang ditulis dalam Yesaya 42 ayat 6. Yang juga memang merupakan ayat yang sangat kuat memanggil saya menjadi hamba Tuhan.